didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids ya teman-teman. Dan subscribe YouTube channel Life Kids. Oh iya, untuk mama papa yang belum bergabung di grup WhatsApp Life Kids, segera hubungi Elka ya. Yang Kids News hari ini. God bless you. Selamat pagi adik-adik. Cici yakin kalian semua sudah siap dan semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus senang dan berkati persembahan kami. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadahnya, kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu dari Terbit Matahari ya. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sudah memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita juga bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Sekarang kita menyanyi lagu Kesayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan ceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Penolongku, setiap hari aku dan kamu melalui besarnya badai, hebatnya angin topan, dan kerasnya batu karang. Lukaku dan lukamu, tangisku dan tangismu, terlewat dan hilang begitu saja. Karena Ia di sampingmu. Dialah Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, penolong kita yang setia. Ia menghapus air matamu, menemanimu di kesepian, memelukmu dalam kesendirian, serta yang menolongmu menjadi sekuat batu karang. Kita siap ya mau dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Yusuf melakukan yang terbaik. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Dijual kepada pedagang. Pedagang ini membawa Yusuf sampai ke kota Mesir. Di kota Mesir, pedagang ini pun menjual Yusuf sebagai budak. Apa itu budak? Budak adalah orang yang harus melakukan pekerjaan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Ya, ternyata
Yusuf dibeli oleh Potifar, orang yang sangat penting di Mesir, yaitu perwiranya Firaun, penguasa Mesir. Yusuf ini sangat mengasihi Tuhan dan Tuhan menolong Yusuf dalam pekerjaannya sebagai budak. Walaupun sebagai budak, Yusuf selalu berusaha setiap hari bekerja dengan baik, sehingga hasilnya itu, hasil pekerjaan Yusuf itu selalu bagus, ya, teliti dan cermat. Sampai-sampai Potifar ini senang sama Yusuf, ya, senang sama pekerjaan Yusuf itu, ya. Akhirnya Potifar memberi kepercayaan penuh, memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Wah, sepertinya ini pekerjaan yang besar ya buat Yusuf. Tapi Tuhan tetap menolong Yusuf. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Walaupun sudah diangkat sebagai penguasa atas rumah Potifar, Yusuf tetap terus berusaha bekerja dengan baik. Sampai sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi. Apa ya kira-kira hal itu ya? Ternyata istri dari Potifar, yaitu tante Potifar, menyukai Yusuf. Ya, boleh nggak adik-adik? Iya betul, nggak boleh. Karena apa? Tante Potifar ini sudah punya suami dan Yusuf juga tidak menyukai tante Potifar. Ya, karena Yusuf tahu itu adalah salah, itu adalah melanggar hukum Allah. Ya, ketika tante Potifar mengetahui bahwa Yusuf tidak menyukainya, wah, betapa dia sangat marah sama Yusuf. Dia ingin membuat Yusuf menjadi sulit, ya. Akhirnya dia mikir bagaimana nih caranya. Akhirnya dia apa? Dia mulai memfitnah Yusuf, ya. Dia berkata dusta tentang Yusuf kepada Potifar. Sampai-sampai akhirnya Potifar percaya dengan cerita dari istrinya yang memfitnah Yusuf, dan akhirnya Potifar melupakan apa yang sudah Yusuf kerjakan bagi Potifar, pekerjaan yang baik itu, ya. Potifar lupa karena apa? Karena dia marah mendengar perkataan dusta dari istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara oleh Potifar. Aduh, betapa malangnya ya Yusuf ya, sampai dia dimasukkan penjara padahal dia nggak berbuat salah. Kok kayaknya Tuhan nggak menolong Yusuf ya? Tidak adik-adik. Walaupun di dalam penjara, Tuhan tetap menolong Yusuf. Di dalam penjara pun ternyata Yusuf selalu berbuat kebaikan. Yusuf selalu berbuat yang baik. Sampai akhirnya kepala penjara pun sayang kepada Yusuf. Karena apa? Karena perbuatan baik Yusuf. Dan Yusuf kembali diberi kepercayaan oleh kepala penjara atas tahanan-tahanan yang ada di dalam penjara. Sekali lagi, Tuhan menolong Yusuf melakukan hal yang terbaik, ya. Sampai suatu hari, juru minuman dan juru roti dari Firaun yang dimasukkan di penjara juga, ke penjara juga, sedang gelisah pagi itu. Entah kenapa, ya. Ketika Yusuf melihat keadaan juru minuman dan juru roti ini sedang kebingungan, Yusuf bertanya, "Apa sih yang membuat kamu sepertinya sedang bersusah hati?" kata Yusuf. Akhirnya kedua orang ini, juru minuman dan juru roti ini, mulai menceritakan apa yang membuat hatinya sedang bingung, ya. Pertama, ternyata mereka berdua ini mendapat mimpi tadi malam. Mimpi yang membuat hati mereka menjadi bingung dan gelisah. Karena mereka nggak ngerti apa ya arti dan maksud mimpi itu. Sampai akhirnya mereka menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Begini kira-kira mimpinya. Juru minuman ini bermimpi bahwa dia melihat satu batang pohon anggur yang besar, yang mempunyai 3 carang, dan di dalam tandan-tandannya itu anggurnya itu ranum dan besar-besar,
ya. Kemudian dia memeras anggur itu, dia peras ke dalam piala minumnya Raja Firaun, dan dia menyerahkan piala yang berisi anggur yang dia peras itu kepada Firaun. Kemudian Tuhan memberikan arti mimpi itu kepada Yusuf, ya. Kemudian Yusuf memberitahu kepada juru minuman itu arti mimpi itu. 3 carang anggur itu berarti 3 hari lagi kamu akan ditinggikan oleh Firaun. Kamu akan kembali menjabat sebagai juru minumannya Firaun. Kamu akan bebas 3 hari lagi. Oh, betapa senangnya ya juru minuman itu mendengar arti mimpinya. Akhirnya juru roti juga bercerita tentang mimpinya. Sekarang mimpi aku dong, tolong diartikan, katanya ya. Aku bermimpi aku menjunjung 3 bakul makanan, dan di bakul yang paling atas itu berisi roti dan makanan. Tetapi tiba-tiba datang burung-burung yang mengambil dan memakan makanan dan roti yang ada di atas bakul itu, katanya. Apa ya kira-kira artinya? Yusuf kembali mencoba memberikan arti mimpi yang diberikan oleh Tuhan, ya. Arti mimpi itu 3 bakul itu berarti 3 hari lagi, ya. Engkau juga akan ditinggikan oleh Firaun, tetapi engkau akan digantung tinggi dan burung akan mematuk daging daripada tubuhmu. Wah, ternyata arti dari mimpi itu benar. 3 hari kemudian arti dari mimpi itu terjadi. Juru minuman bebas dan kembali menjabat sebagai juru minuman Firaun. Tetapi juru roti itu seperti arti mimpinya, dia digantung, dihukum oleh Firaun, ya. Ketika juru minuman itu bebas, Yusuf berpesan kepada juru minuman itu, tolong ceritakan halku kepada Firaun, ya. Barangkali aku bisa bebas juga dari penjara ini. Lagi Tuhan menolong Yusuf. Ketika Yusuf berusaha menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan melihat kesetiaan Yusuf, maka Tuhan menyertai dan menolong Yusuf, ya. Oleh sebab itu adik-adik, kita juga mau belajar dari firman ini. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun tugas yang diberikan oleh mama, papa, ataupun guru di sekolah, kita harus berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan menolong dan menyertai kita, ya. Ayat hafalan kita hari ini 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Kita ulangi 1 kali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Dadah. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami belajar dari firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan, biar kiranya firman itu masuk ke dalam hati kami dan membuat kami belajar untuk melakukan firman-Mu dengan sungguh. Dan Tuhan akan menolong kami melakukan firman-Mu itu. Kami menyerahkan ibadah kami, akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, memimpin kami hari-hari ke depan, menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati kalian semua. Halo adik-adik, hari Kamis ini jam 10 WIB akan ada The Living with Kids di YouTube channel Live Kids. Dan juga bisa diakses di sosmed Live Kids lainnya setelah jam 10 WIB. Nah, untuk minggu ini kita ada games berhadiah adik-adik. Gamesnya akan di-share di WA grup kelas masing-masing jam 10.30 dan batas maksimal pengisiannya adalah jam 12 siang.
Nanti untuk jawaban yang benar akan diundi dan dipilih satu orang pemenang yang akan diumumkan pada tanggal 27 Juni. Nah adik-adik, untuk minggu depan tanggal 20 Juni kita akan merayakan Father's Day. Oleh karena itu, ibadahnya hanya akan dilakukan satu kali untuk semua kelas digabung jam 11 siang. Jadi jangan sampai salah ya. Oh iya adik-adik, terus doakan oikos kalian dalam doa 5 jari. Untuk adik-adik yang berhasil mengajak oikos kalian mengikuti ibadah online selama periode Juni hingga Juli akan mendapatkan souvenir dari Life Kids di akhir minggu bulan Juli. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang belum mengisi oikosnya bisa langsung diisi ya. Dan untuk yang mau menambahkan juga bisa langsung menambahkan dan mengisi di Google Form yang linknya sudah di-share di grup masing-masing oleh guru kelas masing-masing. Buat yang belum dapat linknya bisa langsung minta ke guru kelasnya ya. Nah adik-adik, sekian info untuk minggu ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you all.